Diincar MU, Brighton buka peluang lepas Carlos Baleba. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka, Carlos Baleba berpotensi mereka dapatkan di musim panas ini. Salah satu agenda Manchester United di musim panas ini adalah membeli gelandang bertahan baru. Mereka mempersiapkan sosok pengganti Casemiro di lini tengah mereka. Belakangan ini ada satu nama yang lagi hangat dikaitkan dengan MU. Setan Merah dilaporkan berminat untuk memboyong Carlos Baleba dari Brighton. Ruben Amorim dikabarkan sangat menyukai karakteristik yang dimiliki sang gelandang. Namun apakah sang pemain bisa didatangkan di musim panas ini? Baru-baru ini, CEO Brighton, Paul Barber mengomentari rumor ketertarikan MU terhadap Baleba. Ia menyebut rumor yang beredar itu hanya sekedar rumor belaka, karena tidak ada pembicaraan apapun antara MU dengan pihaknya. Ya, para pemain kami selalu menarik ketertarikan dari klub lain, Manchester United belum mengontak kami sama sekali, jadi semua yang beredar itu hanya spekulasi semata, ungkap Barber yang dikutip BBC Sports. Lebih lanjut, Barber menyebut bahwa pihaknya ingin mempertahankan Baleba, karena sang pemain memiliki talenta yang luar biasa. Namun ia tidak menutup pintu bagi Setan Merah, untuk mendapatkan jasa sang gelandang di bursa transfer musim panas ini. Carlos adalah pemain dengan talenta yang luar biasa, dan kami ingin dia bisa bersama kami untuk bertahun-tahun ke depan. Namun sepak bola tidak bisa diprediksi dan apapun bisa terjadi. Pungkasnya, MU sendiri dilaporkan punya kendala untuk mengamankan jasa Baleba di musim panas ini. Sang gelandang kabarnya dibanderol di angka 70 juta pounds, dan harga ini terlalu tinggi untuk Setan Merah. Sumber, BBC Sports. AC Milan banting setir, sekarang incar striker Manchester United bernilai 1,5 triliun ini. AC Milan dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan meminjam Rasmus Højlund dari Manchester United pada musim panas 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad menjelang musim baru Serie A. Rossoneri terus bergerak aktif di bursa transfer demi membentuk tim yang lebih kompetitif. Setelah fokus di sektor tengah, kini manajemen mengalihkan perhatian ke lini serang yang dinilai masih belum optimal. Kehadiran Luka Modric membawa nuansa kepemimpinan dan pengalaman, sementara Samuel Ricky memberikan semangat muda. Ardon Jashari juga menjadi tambahan penting untuk meningkatkan kedalaman tim secara keseluruhan. Namun Milan sadar bahwa lini depan mereka masih belum cukup tajam untuk bersaing di berbagai kompetisi. Karena itu, pencarian penyerang baru kini menjadi prioritas mendesak sebelum musim dimulai. Situasi krisis di posisi penyerang membuat Milan harus bergerak cepat. Alvaro Morata telah angkat kaki dari San Siro, dan memilih melanjutkan karirnya bersama Como. Selain itu, masa peminjaman Tammy Abraham tak diperpanjang oleh klub, sementara Luka Jovic juga sudah resmi hengkang. Keduanya meninggalkan kekosongan besar dalam struktur tim. Dengan hanya menyisakan Santiago Gimenez sebagai striker alami, Milan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Keadaan ini memaksa klub untuk membuka pembicaraan dengan berbagai calon pemain anyar. AC Milan sebelumnya dirumorkan tertarik pada Dusan Vlahovic sebagai target utama untuk sektor penyerang. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa fokus kini mulai beralih ke sosok Rasmus Højlund. Menurut laporan Corriere dello Sport, Milan berencana mengajukan proposal peminjaman dengan opsi beli permanen untuk Højlund. Keunggulan utama sang striker terletak pada struktur gajinya yang lebih ringan dibandingkan Vlahovic. Klub Italia tersebut siap mengajukan pinjaman dengan opsi pembelian senilai 35 juta euro untuk Højlund, yang gajinya lebih rendah dibandingkan Vlahovic. Demikian laporan dari media Italia tersebut. Højlund dulu dibeli oleh Man United dari Atalanta dengan harga sekitar 80 juta euro, atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Kini, MU ingin melepasnya karena performanya sejauh ini tak sesuai ekspektasi. Nomor favorit tidak tersedia, ini deretan nomor kosong untuk Benjamin Sesko di MU. Manchester United mulai mengalihkan fokus ke lini depan usai gagal memboyong Victor Gyökeres. Kini, sorotan mereka tertuju pada Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Striker asal Slovenia tersebut dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini serang. Musim lalu, ketajaman United memang belum stabil, terutama dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee.
Kabarnya, United telah mencapai kesepakatan personal dengan Šeško. Sang pemain pun diyakini akan segera bergabung sebelum musim 2025-2026 resmi dimulai. Di tengah rumor kepindahannya, muncul pertanyaan menarik, nomor punggung berapa yang akan dikenakan Šeško di Manchester United? Šeško memulai karir profesionalnya di FC Liefering, klub afiliasi RB Salzburg di Austria. Saat itu, ia mengenakan nomor punggung 21 dan mencatat 22 gol dari 44 laga. Setelah kembali ke Salzburg, ia langsung mendapat tempat di tim utama dan menggunakan nomor 30. Nomor tersebut menemaninya hingga pindah ke RB Leipzig pada tahun 2023. Di Leipzig, Šeško tetap memakai nomor 30 meskipun tersedia nomor lain yang lebih prestisius. Pilihan itu menunjukkan keterikatan emosionalnya dengan angka tersebut. Di skuad United saat ini, nomor 30 sudah menjadi milik Diego Leon. Pemain muda asal Paraguay itu mengenakannya setelah direkrut dari Cerro Porteño. Kemungkinan Leon melepas nomor tersebut dinilai kecil karena ia baru saja resmi bergabung. Belum ada indikasi bahwa ia akan pergi atau dipinjamkan dalam waktu dekat. Sementara itu, nomor 9 dan 11 juga tak tersedia karena sudah dikenakan oleh Højlund dan Zirkzee. Kedua penyerang itu tampaknya masih menjadi bagian dari rencana tim. Beberapa nomor yang belum dipakai di skuad utamamu kemungkinan bisa menjadi opsi Šeško. Nomor seperti 14, 20, 27, 28, dan 29 masih tersedia. Angka-angka itu cukup menarik untuk pemain baru yang ingin membangun identitas baru di klub besar seperti United, terutama jika Šeško ingin tampil menonjol dengan nuansa berbeda. Selain itu, bila ada pergerakan keluar dari pemain seperti Tyrell Malacia, nomor 12, Garnacho, nomor 17, atau Anthony, nomor 21, maka akan terbuka lebih banyak pilihan. Semuanya bergantung pada dinamika bursa transfer dalam waktu dekat. Tolak main dengan Cristiano Ronaldo, hati Anthony hanya untuk Real Betis. Ada kabar baru seputar masa depan Anthony. Sang winger dikabarkan masih setia menunggu Real Betis untuk memboyongnya dari Manchester United. Anthony memang lagi fokus untuk mencari klub baru di musim panas ini. Ia tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim sehingga ia diminta pindah klub di musim panas ini. Anthony baru-baru ini mendapatkan tawaran untuk pindah ke Al Nassr. Namun sang pemain diketahui menolak tawaran untuk bereuni dengan Cristiano Ronaldo. Vicajes membeberkan alasan mengapa Anthony menolak Al Nassr. Sang winger dikabarkan berkomitmen penuh untuk kembali ke Real Betis. Menurut laporan itu, Anthony sudah terlanjur jatuh hati dengan Real Betis, dan tidak menginginkan pindah ke klub lain. Anthony menghabiskan paruh kedua musim 2024-2025 kemarin sebagai pemain pinjaman di Real Betis. Di Los Verdiblancos, ia kembali menemukan performa terbaiknya. Ia juga mendapatkan dukungan penuh dari pendukung Real Betis, sehingga ia merasa dicintai dan ingin kembali ke sana. Namun laporan yang sama mengklaim, bahwa situasi Anthony saat ini kurang memungkinkan untuk kembali ke Real Betis. MU pada dasarnya siap melepaskan Anthony ke klub manapun. Namun mereka meminta klub peminat sang winger untuk membelinya secara permanen. Sementara Real Betis tidak sanggup membayar mahar transfer Anthony. Jadi mereka sedang mencoba menego MU agar mau meminjamkan kembali sang winger. Anthony sendiri dikabarkan akan setia menunggu Real Betis di musim panas ini. Ia akan menolak tawaran-tawaran yang masuk demi bisa bersatu kembali bersama tim asal Sheffield tersebut. Sumber, Vicajes.